Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung hari ini, marilah kita menyiapkan diri dan hati kita untuk disapa melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang begitu baik, yang sudah menolong dan menyertai kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati karya-karya Tuhan di setiap apapun yang boleh kami kerjakan hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan sapa melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk bisa memahami firman ini, dan terlebih lagi kami boleh menghayatinya di dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah kebaikan Tuhan kekal selamanya. Ayat yang mendasarinya diambil dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perenungan malam hari ini akan menolong kita untuk memahami bahwa hidup di dalam Tuhan ada jaminan pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya perikop ini sudah sangat familiar bagi kita semua. Sebuah nyanyian yang sangat indah yang dilantunkan oleh Daud yang menggambarkan pemahaman dan penghayatan Daud akan Tuhan Allah yang menjadi gembala yang baik di dalam kehidupannya. Di akhir perikop ini, yaitu ayat 6, pemazmur Daud mengungkapkan satu lagi keyakinan dia bahwa Allah Sang Gembala yang baik akan mencurahkan kebajikan dan kemurahan saja di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan adalah gembala yang memimpin hidup kita, Daud mau menyatakan bahwa di dalam sepanjang kehidupan kita hanya kebajikan dan kemurahan Allah sajalah yang akan terjadi atas hidup kita. Tentu saja ini tidak berarti bahwa ketika Tuhan, Sang Gembala adalah pemimpin hidup kita, Tuhan memberikan hidup yang tanpa masalah, tanpa pergumulan, hidup yang mulus sepanjang hayat, tanpa masalah, tanpa ada kerikil, tanpa ada permasalahan. Tidak, tentu saja bukan itu yang dimaksudkan oleh Daud. Karena Daud sendiri menjadi teladan bagaimana hidupnya yang tidak mudah. Tetapi Daud bisa menghayati dan mengimani bahwa di tengah kehidupannya yang tidak mudah, Daud tetap merasakan bahwa kebajikan dan kemurahan Allah sajalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Keyakinan ini pula lah yang mau kita hayati kembali di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Bagaimana kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan di waktu-waktu yang akan datang, kita terus mau memegang janji Allah bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan sajalah yang menyertai hidup kita. Meskipun kita akan menghadapi berbagai pergumulan yang tidak mudah, meskipun saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang terlihat tidak kunjung selesai, tetapi mari kita tetap mau menghayati bahwa ketika Tuhan adalah pemimpin hidup kita, ketika Dia adalah gembala yang memimpin hidup kita, Tuhan pasti akan mencurahkan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Pun ketika hal-hal yang tidak baik tampaknya saat ini kita alami, kita juga mau mengimani bahwa itu pun boleh terjadi karena kemurahan Tuhan saja. Karena ada hal-hal baik yang sedang Tuhan persiapkan
bagi kehidupan kita. Dan tujuan dari kemurahan dan kebajikan ini juga menjadi komitmen kita untuk terus diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tentu saja ini bukan kita artikan secara harafiah di mana kita kemudian hanya berkegiatan di tempat ibadah di gereja, ataupun ini juga tidak merujuk pada berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan pelayanan atau berapa baiknya kehidupan ritual yang kita kerjakan sehari-hari, tetapi ini mau menunjukkan betapa kita sudah menjalin hubungan pribadi dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan pada saatnya janji Tuhan akan digenapi bahwa kita akan hidup bersama Tuhan Allah di surga yang mulia. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang tenang tanpa masalah, kehidupan yang mulus tanpa gelombang, tanpa kerikil tajam. Tapi Tuhan berjanji bahwa kemurahan-Nya akan terus bersama dengan kita ketika kita menjadikan Dia pemimpin dan fokus di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.